Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti dari kita semuanya ya ingin memiliki gigi yang indah dipandang mata, sehat pastinya dan pastinya lengkap ya. Karena kalau nggak lengkap pasti nggak indah dipandang mata kita sendiri ataupun orang lain. Nah ngomongin tentang gigi yang nggak lengkap gitu ya, entah itu karena mungkin ya memang sudah tanggal gitu ya, sudah dicabut atau karena insiden tertentu akhirnya adalah kekurangan gigi gitu ya. Entah itu posisinya di depan atau di samping, kadang-kadang kita ngerasa kayak oke, mungkin agak kurang ya di estetikanya gitu atau mungkin juga kayak aduh ngerasa kurang lengkap gitu ya atau ngerasa kurang sehat. Makanya cara apa nih yang harus dilakukan untuk melengkapi gigi yang sudah tidak ada ini gitu ya, sudah check out dari gusinya. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan implan gigi. Waduh, udah pernah dengar atau belum? Nah, apa saja sih manfaat dari implan gigi? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan mengulik lebih dalam tentang apa itu implan gigi, prosedurnya gimana, manfaatnya gimana, cara merawatnya gimana. Pokoknya semua akan kita bahas dan kupas tuntas di edisi kali ini. Nah, ngomongin tentang gigi, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa fakta menarik seputar gigi yang mungkin selama ini kita nggak ngeh gitu ya. Kita nggak paham ternyata, oh gigi itu fungsinya seperti ini ya. Oh ternyata gigi seperti ini. Nah kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama nih pemirsa ya. Gigi sudah tumbuh sejak dalam kandungan. Nah siapa dari Anda yang ngerasa atau pernah berpikir, masa sih gigi udah ada sejak dalam kandungan? Takutnya adalah nanti kalau gigi udah tumbuh dalam kandungan nanti gigitin mamanya gimana? Nggak mungkin juga sih ya, seperti itu. Tapi ternyata kalau selama ini kita berpikir, kayaknya gigi itu baru tumbuh kalau usia udah berapa bulan gitu ya. Sehingga mungkin kayak udah genap di 3 tahun mungkin udah agak lengkap seperti itu. Tapi tahukah Anda ternyata bibit, apa ya bahasanya, tunas atau bibit si gigi ini kabarnya sudah mulai tumbuh ketika kita janin-janin ini masih dalam kandungan. Nah nanti kita akan bahas ke dokternya ya. Di usia berapa kira-kira gigi ini sudah mulai tumbuh ketika kita ada di kandungan gitu, dan belum berfungsi juga sih kayaknya giginya ya, sampai nanti kita lahir kita bisa makan, minum dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Gigi itu seperti sidik jari. Jadi gini, kalau Anda perhatikan jari Anda gitu ya, ini kan pasti ada lines, garis-garis ya, dan garisnya itu kayak agak bergelombang gitu. Nah ini disebut sidik jari. Nah ini tidak ada satu orang pun di dunia ini gitu ya yang memiliki sidik jari yang sama persis. Bahkan untuk kembar identik pun kabarnya sidik jarinya pasti akan berbeda, tidak sama 100% meskipun kembar identik seperti itu ya. Nah, begitupun juga kabarnya dengan gigi. Kabarnya gigi ini juga sama hal dengan sidik jari gitu. Jadi kayak meskipun kalau kita lihat gigi kita pasangin sandingin gitu ya, itu kayak sama aja kayaknya warna putih, bentuknya begitu aja dan nggak ada kayak garis-garis seperti sidik jari. Tapi kenapa bisa dikatakan seperti sidik jari gitu ya? Ternyata kalau Anda pernah melihat berita ya, terutama berita kriminal gitu atau kayak berita bencana gitu ya. Mungkin ada pembunuhan, bencana alam sehingga ada korban nyawa gitu ya. Ditemukan sudah berapa hari atau berapa minggu kemudian kan otomatis sudah nggak dikenali lagi tuh fisiknya. Jadi tim forensik itu pasti akan menggunakan salah satunya adalah gigi. Ya, jadi untuk mengetahui apa? Jenis kelamin, bisa ras, bisa terus riwayat kesehatan, bahkan mungkin kebiasaan makan atau minum dan lain sebagainya. Jadi gigi ini menjadi sangat penting untuk tim identifikasi, terutama untuk tim forensik ya. Jadi kayak gigi seseorang tidak akan mungkin sama dengan gigi yang lain seperti itu ya. Wah hebat banget. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. 2/3 bagian gigi itu ternyata tertanam di dalam gusi. Jadi gini, kadang-kala kan kita fokus ngerawatnya apa yang dirawat gigi, betul nggak? Betul sih, tapi kita juga harus ngeh dan harus ngerti bahwa ternyata 2/3 atau lebih banyak gitu ya bagian dari gigi yang justru dia tertanam dalam gusi. Nah kadang-kala ini yang kita suka miss ya.
kita fokusnya ngebersihin gigi, tapi kesehatan gusi kadang-kadang agak terabaikan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga bingung cara ngebersihin gusi gimana ya, takutnya nanti berdarah, takutnya nanti luka. Karena kan mungkin kita pikir nggak sekeras gigi ya, kalau gigi kan mau diapa-apain dia masih lumayan keras. Tapi kalau gusi kayaknya lumayan sensitif gitu ya, lumayan ringkih. Nah kalau Anda ingin mengetahui gusi Anda sehat atau enggak, biasanya kelihatannya dia rapat dan merah muda gitu warnanya ya. Jadi Anda harus cek sekarang, coba ambil cermin, lihat di cermin apakah gusi Anda rapat dan warnanya seperti merah muda. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Gigi bisa berubah warna. Gini, jadi gigi kadang-kala kita ngelihat ada orang yang waduh itu kayak putih banget ya. Nggak tahu putih asli karena orang afro gitu ya atau memang habis bleaching. Nggak ngerti ya gitu. Tapi gini, gigi itu bisa berubah warna. Apakah berubah warnanya itu menyeluruh ke dalam gigi? Jadi gini, lapisan di luar gigi itu ada namanya enamel. Dan enamel itu adalah lapisan terkuat ya, terstrong gitu bahasanya di bagian luar. Dan bahkan katanya enamel itu adalah bagian terkuat di tubuh kita seperti itu. Tapi meskipun terkuat gitu ya, ini juga bisa berubah warna. Karena apa? Banyak faktor, semisal makanan, minuman. Anda yang suka ngopi-ngopi cantik, nah Anda yang suka minuman-minuman berwarna gitu ya, itu dari faktor eksternal. Maksudnya habit, pola hidup, lifestyle yang mungkin kita jalani. Apalagi untuk kita kota yang di kota besar gitu ya. Tapi ada juga faktor internal gitu ya. Mungkin kita lagi karena satu dan lain hal kita harus mengonsumsi obat-obatan tertentu. Dan ternyata ada jenis-jenis obatan tertentu yang katanya bisa merubah warna dari gigi kita atau lebih tepatnya di enamel gigi kita. Oke, kita lanjut yang terakhir ya pemirsa ya. Kerusakan gigi dapat mengancam nyawa. Waduh, ini serem banget ya. Maksudnya kayak apa hubungannya ya? Mungkin selama ini kita ngelihat kayak oh kalau orang cabut gigi terutama bagian atas bisa ngaruh ke saraf matanya, bisa menyebabkan kebutaan. Oke, kalau ini sih mungkin penyakit atau kondisi tertentu. Tapi kalau mengancam nyawa gimana? Nah kita harus ngerti ya, maksudnya kalau Anda punya gigi berlubang, Anda punya gigi yang rusak gitu, yang nggak ditambal dan hanya nggak diobatin, otomatis kan dari sarang bakteri. Nah terjadilah infeksi bakteri dan for your information, itu bakteri akan masuk ke dalam saluran peredaran darah kita dan akan nyebar kemana-mana. Jadi bisa berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Oke, itu tadi beberapa fun fact seputar gigi dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa fakta menarik seputar gigi yang mungkin selama ini kita nggak ngerti gitu ya, nggak paham ternyata gigi itu sedahsyat itu fungsinya. Nah untuk mengklarifikasinya dan membahasnya lebih mendalam telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Gigi Hendry Mujono SPBM, dokter spesialis bedah mulut dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Hendry, apa kabar dok? Baik. Sehat ya dok ya? Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar satu bagian tubuh kita yang kadang-kadang agak abai diperhatikan. Karena udah asik makan enak, kekenyangan, tidur deh nggak sikat gigi gitu ya. Nah kita akan ngomongin gigi. Tapi sebelum kita ngomongin tema utama kita mau bahas terlebih dahulu mitos fakta menarik seputar gigi nih dok. Yang pertama adalah gigi sudah tumbuh sejak dalam kandungan. Bener gak sih? Maksudnya kayak masa sih, kan selama ini kita ngertinya itu gigi tumbuh ketika udah usia berapa bulan baru tumbuh. Tapi kok ada yang bilang gigi sudah mulai tumbuh sejak dalam kandungan tuh dok, gimana? Iya sebetulnya sih kalau dalam kandungan tumbuh itu mulai dari benihnya ya. Benihnya, dalamnya. Di dalam dulu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada namanya neonatus tooth ya. Yang waktu lahir bisa tumbuh. Tapi itu sangat jarang terjadi memang. Iya. Jadi memang betul sih, betul. Tapi nanti biasanya mulai makan, mulai umur 7-8 bulan baru mulai bisa tumbuh. Baru mulai tumbuh, benar-benar dia menembus permukaan gusinya gitu ya. Jadi dari rahangnya keluar dan menembus permukaan gusi. Tapi intinya tunasnya, bibitnya itu sudah mulai tumbuh ketika sudah mulai dalam kandungan. Ada juga neonatus tooth ya yang dia muncul ketika pas lagi lahiran gitu ya. Bisa. Meskipun jarang gitu ya. Sekali. Oke, kalau mungkin banyak yang kaget ya, anakku sudah gede gitu ya. Karena melahir udah bisa
langsung makan gitu ya. Makan kerupuk kali ya kalau udah punya gigi ya dok ya. Serem banget. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Gigi katanya kayak sidik jari tuh dok. Kan selama ini kita kan sidik jari kayak kelihatan oke ada garis-garisnya, lekuk-lekukan. Tapi kalau gigi kan kayak udah kayak keramik gitu, kayak polos gitu, kayak licin gitu. Tapi gimana tuh dok? Ya mungkin istilahnya kalau sidik jari kan tiap orang beda ya. Tapi kalau memang juga setiap orang juga unik. Jadi bentuk, ukuran dari gigi, susunan gigi juga ada, tiap orang berbeda ya. Jadi makanya bisa dipakai ya itu seperti tadi sudah dijelaskan, kalau sidik jari dipakai untuk forensik, nah gigi juga bisa dipakai untuk kepentingan forensik juga nantinya. Dok, tapi kan gini, kalau sidik jari kan dia terekam ya dok ya datanya. Maksudnya kayak kita kalau bikin KTP di Disduk Capil kan kerekam. Jadi kayak aduh nauzubillah min dzalik ya, just in case semisal ada teman saya lah namanya inisialnya O gitu ya. Gitu ya panggilannya O gitu. Terus kemudian kena apalah gitu. Kemudian diidentifikasi. Nah nggak ada datanya tuh dok giginya, gimana tuh? Harusnya gigi itu ada data juga. Jadi yang pegang data itu dokter gigi pribadinya. Wah, kalau seumur hidup nggak pernah ke dokter gigi gimana dok? Nah itu nggak ada datanya kalau itu. Ya, paling dari misalkan dari tetangga bilang, oh giginya kok sepertinya ada caling atau ada apa yang tanda-tanda khusus yang bisa teringat sama orang-orang sekitarnya. Gitu mungkin. Walaupun sekali aja ke dokter gigi pasti ada datanya? Seharusnya ada, ya seharusnya ada. Tidak mengenal fasilitas apa yang digunakan ya dok? Iya, betul. Fasilitas swasta maupun negara ya? Iya, harusnya di rekam medis tercatat ya. Oh gitu, iya. oke. Jadi kalaupun sekali insya Allah udah tercatat ya. Betul. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. 2/3 gigi katanya tertanam di dalam gitu. Jadi kayak loh kok malah lebih banyak yang di dalam daripada yang di luar gitu? Oh iya betul, 2/3 gigi itu istilahnya akar gigi ya, tertanam di dalam. Ya karena memang gigi itu dipakai fungsinya macam-macam. Jadi kalau gigi depan memang kan untuk memotong, ya gigi taring juga untuk mencabik daging. Nah itu perlu dukungan akar yang kuat, ya. Jadinya seperti kalau pohon, akarnya harus dalam. Bangunan pondasinya harus dalam. Bangunannya harus dalam. Oke. Gitu. Ya jadi memang ditunjang oleh kekuatan si akarnya Betul, si gigi ini betul ya. sekali. Oke dok, lanjut. Gigi katanya bisa berubah warna. Apa Pak, mau ngomongnya selemah apa gigi bisa berubah warna? Maksudnya di kondisi apa gigi bisa berubah warna? Sementara kan katanya bagian terluar itu enamel dan katanya bagian terkuat. Kenapa akhirnya bisa berubah warna? Sehebat apa tekanan sehingga menyebabkan gigi bisa berubah warna sih? Iya betul, enamel itu bagian yang paling keras ya, bukan bagian yang terkuat sebenarnya. Yang paling keras, ya yang paling keras, tekanan sebesar apapun kalau dibandingkan misalkan dibandingkan dengan tulang kan panjang ya. Kalau ini kan ukurannya cuma milimeter persegi. Itu memang paling kuat, paling keras ya, dia susah retak. Tapi kalau terkena noda seperti dari makanan, kita misalkan tiap hari kita ngopi atau minum teh atau sering minum minuman-minuman yang berwarna ya gitu ya, itu memang mudah sekali jadi berubah warna. Memang ya dok ya, walaupun bagian paling keras, tapi kalau dihantam terus tiap hari bisa luluh juga ya. Luluh juga. Oke, jadi memang harus menguatkan tekad ya supaya tidak luluh gitu ya. Bagian terkeras enamel aja bisa gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir. Kerusakan gigi dapat mengancam nyawa. Ini kan kadang-kadang ada beberapa mitos fakta seputar gigi yang salah satunya itu katanya kalau di atas dia bisa bikin saraf mata rusak, buta dan lain sebagainya. Tapi ini kayaknya lebih ekstrim. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya rusaknya gigi atau ketika gigi bermasalah itu bisa mengancam nyawa. Mengancam nyawanya itu dari mana sih dok? Iya dari gini, kalau ada gigi yang rusak ya berlubang ya, itu seperti menjadi pintu masuk kuman untuk ke seluruh tubuh. Ya, jadi kalau kuman sudah masuk lewat pembuluh darah menyebar kemana-mana, ya bisa ke otak, ke jantung, ke paru. Ya kalau kebetulan orang ini sudah ada kondisi paru misalkan atau sudah ada kondisi jantung, nah bisa menyebabkan infeksi di jantung. Nah itu sangat sulit ditangani karena sudah menetap di situ. Jadi akhirnya bisa mengancam nyawa.
Itu banyak juga kejadian sebetulnya. Istilahnya adalah infektif endokarditis. Ya, peradangan pada jantung yang disebabkan dari infeksi. Oke, jadi kalau punya salah satunya riwayat jantung harus dicek juga tuh kesehatan giginya seperti apa gitu ya dok ya? Betul, harus rutin dikontrol untuk cek kesehatan giginya. Oke, thank you Dokter Henry, ini sudah terjawab ya fakta menarik seputar gigi yang ternyata wah manfaatnya jauh lebih sekedar untuk mengunyah makanan yang kita makan sehari-hari gitu ya dok. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini seputar implan gigi boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar implan gigi. Nah gini, kalau kita ngomongin gigi gitu ya, banyak orang yang ya gimana ya, maksudnya gigi itu kan selain fungsi ya, kalau itu sudah undebatable lah ya, maksudnya udah nggak perlu diperdebatkan lagi memang fungsinya seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi estetiknya, kadang-kala orang, even mereka sudah yang di usia 50 plus, 60 plus tetap untuk ya perlulah gitu ya ketika sudah ada yang tanggal atau lain sebagainya karena satu lain kondisi akhirnya tidak ada lagi ompong dan salah satu yang bisa dilakukan adalah implan gigi. Tapi kadang-kadang orang berpikir, aduh prosedurnya gimana ya, bahaya nggak ya, terus kalau aku punya riwayat penyakit ini boleh nggak ya, pokoknya banyak sekali pertanyaan seputar implan gigi. Nah hari ini kita akan membahas, mengupas tuntas seputar implan gigi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita kali ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Henry Mujono SPBM, dokter spesialis bedah mulut dari Sechi Hospital. Oke, Dr. Henry, kita lanjut lagi. Ada banyak faktor kenapa orang giginya tanggal gitu ya. Entah karena dicabut, entah karena insiden dan lain sebagainya gitu. Dan salah satu solusi yang ditawarkan adalah implan gigi gitu ya. Sebenarnya implan gigi itu apa sih dok? Iya, implan gigi ini teknologi untuk menggantikan gigi yang sudah hilang, sudah dicabut, sehingga bisa berfungsi seperti gigi asli, kembali lagi seperti gigi asli. Jadi sepertinya nggak usah pakai gigi palsu yang lepas-lepas, atau nggak usah Pas pakai... lagi ketawa lepas. Ya itu masalah ya. Itu masalah, lagi lepas, lagi makan lagi, mau waduh lagi bareng sama keluarga, lepas gitu ya. Iya. Oke, nah kalau ngomongin prosedur, nah ini kan intinya implan gigi itu menggantikan gigi yang asli gitu ya, dengan gigi implan atau implan gigi seperti itu. Nah, sebelum kita bahas prosedurnya, berarti apa ya bahasanya kalau disebutkan sekarang tuh istilahnya ini artificial teeth dong, maksudnya kayak gigi buatan dong atau gimana tuh? Iya betul, ini termasuk perawatan gigi palsu sebetulnya. Tapi gigi palsu yang permanen ditanam dalam tulang rahang gitu. Memang artificial. Oke. Berarti sekarang kita ke prosedurnya gitu. Prosedurnya itu gimana? Maksudnya apakah ada do's and don'ts-nya, ada term and condition supply-nya, ada syarat dan ketentuan berlakunya kan gini, maksudnya banyak orang yang makanya akhirnya banyak yang kayak maju mundur gitu ya untuk implan gigi gitu, prosedurnya. Iya, prosedurnya ya memang pertama kita harus lihat dulu kondisi kesehatan secara umum. Ya, betul ya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa jadi pertimbangan. Misalnya diabetes atau misalnya pasien-pasien dengan osteoporosis ya, atau sudah mengalami punya alergi atau penyakit autoimun. Nah, itu memang ada notasi khusus ya. Tapi secara umum nggak ada namanya kontraindikasi. Yang ada namanya kontraindikasi relatif. Jadi kalau misalkan dengan pasien dengan diabetes ya, selama gula darahnya terkontrol dan kondisi fisiknya bagus, juga nggak ada hambatan untuk pemasangan implan gigi ini. Gitu. Juga pada orang-orang yang sudah osteoporosis ya. Misalkan osteoporosis juga orang kan kadang nggak tahu dia sudah osteoporosis. Itu juga belum tentu ada kontraindikasi terhadap pemasangan implan. Gitu. Oke. Nah, kalau dari mungkin ya itu kan dari beberapa riwayat kesehatan. Ya. Maksudnya kalau dari mungkin
range usia, jenis kelamin, atau yang lain-lainnya ada nggak sih dok? Oh ya, kalau jenis kelamin nggak ada ya, siapa aja boleh memasangkan dental implant. Kalau untuk usia memang batasan paling bawah secara teori itu 18 tahun ya. Kalau di bawah itu tulang rahang kita tuh masih berkembang, masih bertumbuh ke depan, ke samping, melebar. Kalau ditanamkan implan nanti implannya akan ketinggalan ya. Jadinya karena nggak alami ya dia. Iya, karena dia akan menetap di sana. Kalau rahangnya melebar, implan ketinggalan kan nggak bagus. Jadi cut off-nya itu biasa secara teori 18 tahun. Tapi ada juga orang-orang yang lebih cepat selesai masa pertumbuhannya. Biasanya pada perempuan kadang-kadang 16 tahun, 17 tahun sudah tidak bertumbuh lagi gitu. Kalau usia, kalau untuk usia paling tuanya nggak ada. Oh, tapi kan kalau kita ngomong usia paling tua nggak ada kan pasti manusia kan semuanya akan menurun ya fungsi tubuhnya karena proses degeneratif, metabolisme menurun gitu. Maksudnya kayak masih ngefek nggak sih kalau akhirnya melakukan prosedur implan gigi gitu? Ini pertanyaan yang menarik ya. Karena gini, usia ini setiap orang beda-beda. Ada yang usia 60 sudah kayaknya udah tua banget. Ada yang umur 70-an, 80-an masih aktif. Nah, pada orang-orang yang lansia-lansia yang masih aktif mungkin perlu ya, karena dia masih hadir acara-acara sosial, ketemu dengan teman. Itu mungkin mereka sangat perlu gitu. Jadinya kalau saya bilang nggak usah dibatasi sampai usia berapa, karena tiap orang beda-beda gitu. Dan kalaupun akhirnya ada yang datang di usia 60 atau 70 plus gitu ya, tetap harus dikonsultasikan dulu ke dokter ya untuk mengetahui kondisinya dulu ya dok ya. Betul. Seperti apa, memungkinkan atau tidak gitu ya. Betul. Nah, setelah kita mengetahui sebenarnya manfaat dari si implan gigi ini sendiri apa? Mungkin selama ini kita ngelihatnya sebagai orang awam ya dok ya. Kita melihat kayak, oh ini hanya seputar estetika aja gitu. Apalagi untuk mereka-mereka yang tadi ya dokter menyebut harus ketemu bersosialisasi dengan orang, malu kalau ada yang tanggal, kesannya kayak udah tua banget gitu ya. Kan berarti di estetikanya aja gitu. Oke, estetika itu menjadi one point deh gitu. Tapi maksudnya di sisi yang lain, ada nggak sih yang akhirnya itu juga berpengaruh pada kesehatan? Kan orang selama ini kita ngomongin gigi dicabut terus dipasang lagi supaya maksudnya giginya nggak bergeser atau apa gitu. Itu gimana tuh kalau dari sisi kesehatannya? Iya, kalau dari sisi kesehatan memang secara umum semua gigi yang dicabut sebaiknya diganti ya. Sebaiknya diganti karena nanti kalau nggak diganti akan terjadi masalah-masalah berikutnya ya, seperti giginya bergeser atau gigi sebelah yang dicabut nanti lama-lama goyang karena tidak ada pegangan lagi sebelahnya gitu. Itu pertama. Kedua memang secara estetika juga kalau di gigi depan memang sangat penting ya. Karena kan ya kita bersosialisasi setiap hari. Kalau di gigi belakang memang lebih fokus ke pengembalian fungsi pengunyahan. Pengunyahan karena implan gigi ini nanti rasanya seperti gigi asli, gigi alami. Jadi nggak ada rasa oh ada yang sesuatu nih ganjel atau apa, seperti gigi alami aja. Karena ditanam langsung di dalam tulang rahang kita sendiri gitu. Gitu. Oke, nah sekarang kan gini, dengan manfaat yang baik seperti itu di luar estetika dan ada manfaat yang lain gitu ya dok ya. Kan sering ya kita menemukan, mungkin dokter lebih sering lah kan dokter gigi gitu ya. Maksudnya ada beberapa alasan, faktor kenapa orang kehilangan giginya ya. Entah karena kabur sendiri, enggak ya. Maksudnya entah karena berlubang, dicabut, cedera dan lain sebagainya. Siapa saja yang boleh melakukan implan gigi? Iya, biasanya kalau gigi itu dicabut biasanya karena memang berlubang sudah tidak dapat ditambal lagi ya. Itu bisa langsung dicabut, langsung pasangkan implan gigi itu bisa. Ada juga kemungkinan kedua biasanya kecelakaan ya. Kecelakaan terbentur, giginya patah atau giginya lepas. Ya itu memang harus diperhatikan juga kondisi tulangnya. Apakah masih bagus atau enggak, bisa dipasangkan dental implan atau enggak. Kalau untuk siapapun bisa mengalami gigi hilang ya. Jadinya ya memang harus dipikirkan kalau ada gigi yang sudah dicabut, dipikirkan penggantinya apa. Oke. Nah,
kalau akhirnya sudah ketahuan muka, maksudnya karena gigi berlubang, dicabut, karena cedera, kecelakaan dan lain sebagainya. Itu setelah kehilangan berapa lama sih dok yang boleh dan maksimal boleh melakukan implan atau at any time gitu? Iya, pada dasarnya semakin cepat diganti semakin baik ya. Karena setelah dicabut tulang rahang kita itu biasanya mengecil, ya menciut. Okay. Kalau sudah menciut dan sampai titik tertentu sudah tidak ada tulang untuk memegang implan tersebut, itu memang harus ada prosedur tambahan untuk menumbuhkan kembali tulang yang tadi sudah ciut, baru bisa dipasangkan implan gigi. Jadi perlu ada satu tindakan operasi tambahan sebelum implan itu dipasang. Gitu. Oke. Berarti harus dicek dulu kondisinya pada saat mau prosedur implan ya. Perlu pelebaran atau enggak gitu ya. Nah, kalau orang sudah memutuskan aku ingin implan dok gitu. Apa aja sih syarat-syaratnya selain harus punya gigi yang tanggal? Ya iyalah kalau nggak ada gigi yang tanggal gimana mau implan ya dok ya. Maksudnya syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dan dipersiapkan? Entah dari berapa lama jauh-jauh hari sebelum melakukan prosedur implan gigi. Ya, biasanya kalau kita bilang istilah untuk pemasangan implan yang delay ya, bukan immediate, maksudnya bukan langsung dicabut langsung dipasang, itu ya minimal 1 sampai 2 bulan setelah gigi tersebut dicabut, biar lukanya agak sembuh dulu, menutup, terus kemudian kita lakukan pemeriksaan radiologi ya, kita melihat kondisi tulang, kondisi dengan saraf gigi, dengan sinus ya, baru kita bisa rencanakan implannya mau dipasang ukuran berapa, di posisi mana, itu lebih jelas gitu. Atau kalau bisa lebih bagus lagi, kalau kita bisa lakukan pemeriksaan 3 dimensi, kita bisa ukur dengan detail. Tapi untuk syarat-syarat yang lain maksudnya kayak, oh ini harus ini nggak boleh, kan biasanya kan sebelum tindakan ini harus puasa dulu gitu kan, kalau misal MCU ya dok, harus puasa gini. Ini kan mau tindakan pembedahan juga nih, jadi harus puasa, persiapan sebelumnya untuk ngecek kondisi kesehatannya masing-masing gitu, itu gimana dok? Pada dasarnya sih nggak ada persiapan khusus ya untuk implan. Mungkin kadang-kadang kalau kondisi tertentu kita bisa berikan antibiotik dulu sebelum tindakan, atau pada pasien-pasien yang sangat takut ya karena tindakan, ya kita bisa berikan obat-obatan juga untuk mengatasi dia takut atau mengatasi nyerinya nanti setelah pemasangan implan gigi. Oke. Ini menarik ya, maksudnya kita udah tahu manfaatnya, dan yang jadi pertanyaan yang ingin kita tanyakan selanjutnya adalah prosedurnya gimana gitu ya. Tindakannya itu mengerikan atau enggak, kan kayak itu udah ketutup dok, berarti harus dibedah dong. Terus nanamnya sakit enggak, kan itu harus dipaksa masukin. Nah, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar implan gigi. Ayo coba dicek giginya, masih lengkap nggak? Kalau ada yang hilang 1 gitu ya, atau hilang 2, hilang 3, Anda kayak kepikiran, oke kayaknya aku mau implan gigi deh. Ingin tahu lebih mendalam, harus disimak acara ini sampai selesai hari ini. Kalau Anda mau tanya-tanya langsung juga boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Henry Mujono SPBM, dokter spesialis bedah mulut dari Seci Hospital. Oke dok, kita lanjutin. Ini yang part yang paling ditunggu-tunggu ya. Prosedurnya itu gimana? Tindakannya itu gimana di ruang operasi itu gitu ya. Ketika kita ngomongin seputar implan gigi, implan kan berarti menanam kan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang gini dok, ya ada sih mungkin orang yang kayak aku mau implan dok, tapi kayak serem banget ya, maksud itu kayak dibedah gitu ya, di bahasa orang awamnya itu di black gitu ya, terus nah sementara kan kalau itu gue sih kan ada dalemannya, nggak kopong, terus mau ditanam gigi pula. Dan kita tadi udah bahas ya di awal bahwa 2/3 gigi tertanam di dalam, waduh udah kayak aduh nyerinya kayak mana ya itu, nanti abis itu selesai operasi gimana segala macam. Nah prosedur tindakannya gimana dok? Iya, prosedur tindakan ini sebetulnya sederhana ya, sebetulnya sederhana. Pada pemasangan implan misalkan 1 atau 2 implan gigi,
Ini prosedurnya bisa dilakukan di klinik gigi, di klinik aja, nggak usah di kamar operasi ya. Kecuali ada permintaan khusus pasien, misalkan takut atau apa ya, atau multiple itu mungkin bisa lebih dari 5 atau 10 implan misalkan gitu, atas bawah, rahang atas rahang bawah. Ya mungkin ada boleh dipertimbangkan, boleh dilakukan di kamar operasi. Tapi secara umum kita bisa kerjakan semua di klinik gigi biasa, di poli gigi biasa. Juga untuk pembiusan itu seperti pembiusan cabut gigi aja sebetulnya. Jadi sebenarnya simple, seperti cabut gigi tapi lebih nggak sakit sebetulnya dibandingkan cabut gigi ya. Gitu. Kalau prosedurnya memang ya seperti yang tadi udah dibilang ya. Ini di bagian yang ditanya-tanyakan banyak orang. Ada yang gusi yang harus dibuka ya, gusi dibuka. Setelah gusinya dibuka, kita lihat tulangnya di mana. Biasanya itu sudah direncanakan kita sebelumnya ya. Terutama kalau kita sudah persiapkan nih, sudah ronsen ya, apalagi sudah bikin ronsen yang 3 dimensi. Nah, itu kita bisa benar-benar ukur ketebalan, tinggi ya, jarak kanan kiri dari implan tersebut mau taruh di mana gitu ya. Itu sangat simple dan sederhana sih sebetulnya ya. Cepat juga. Biasanya satu implan gigi itu bisa diselesaikan dalam waktu 10 sampai 15 menit aja. Biasanya ya gitu. Jadi kalau setelah gusinya kita buka ya, tulang sudah terlihat di mana. Ya tinggal kita ya dibor ya tulangnya ya. Waduh, dibor lagi itu tulangnya. Dibor tulangnya sedikit. Biasanya tapi sumur ini bor, ini gigi, terus gusi dibor. tapi itu biasanya nggak sakit karena sudah terbius. Itu biusnya bius lokal atau total atau gimana sih, Dok? Biasanya bius lokal aja ya, seperti kita biasa cabut gigi aja. Tapi kalau ada orang maksudnya super duper parno kan beda-beda ya, maksudnya pain tolerant orang kan beda-beda ya, maksudnya iya. Atau apalah ketakutan kan itu juga ada gitu. Iya pasti ada orang-orang yang takut, bahkan kalau 1 atau 2 implan aja minta masuk ke kamar operasi, itu pernah ada juga ya. Dari pengalaman saya sih ada, tapi sangat jarang gitu. Oke. Nah gini, untuk giginya sendiri ya, Dok ya, maksudnya kan space yang tersisa dari gigi yang dicabut kan pasti setiap orang akan berbeda-beda gitu. Maksudnya kayak untuk gigi yang diimplan, yang ditanam itu dia maksudnya available langsung atau biasanya customize, karena kan mungkin pas dipasang ini kok agak renggang ya, sini kok agak kesempitan, itu gimana tuh ngakalinya? Nah ya biasanya memang dari proses perencanaan kita cetak dulu giginya ya. Nanti kita akan ukur ruangan yang perlu kita persiapkan untuk pasang implan itu berapa. Jadi ada implan itu juga ada diameternya, ada ukurannya. Dari yang kecil, start 3 mili, 4 mili, 5 mili, ya 6 mili sampai yang besar. Gitu. Jadi memang kalau secara umum gigi yang belakang lebih besar. Karena kan dia harus menanggung tekanan kunyah yang lebih besar di gigi belakang. Gitu. Kalau gigi depan dipasangin geraham, nah kan jadi kan jelek ya. Saya jadi ngebayangin lagi. Tapi gini, gigi geraham sama gigi depan kan beda, maksudnya gede dan ini kecil gitu. Itu prosedurnya sama dan waktunya gimana tuh? Prosedurnya kurang lebih sama ya. Ya waktu juga beda sedikit. Jadi kalau implan lebih besar, lebih banyak yang harus dibur. Ya, kalau giginya kecil, mungkin dengan bor pertama atau 2 kecil aja cukup. Gitu. Itu kayaknya udah punya pengalaman sakit gigi geraham bungsu, mikir-mikir ya. Gigi geraham bungsu begini, apalagi dibor, apalagi dibelek-belek, dibedah gitu. Aduh, tapi kan ada profesionalnya ya, dokter giginya yang mengatasinya. Oke Dok, sebelum kita lanjut, ini ada di Instagram, aku bacakan ya. Ini dari Bu Jenny, kok jadi Pak? Dari Bu Jenny nih, ada di belakang layar dokter ya. Oke, Dok, apakah gigi implan bisa menjalani perawatan kecantikan gigi? Aduh, udah ngomongin kecantikan gigi nih Bu Jenny ya. Ada tidak pantangan kalau sudah pasang implan gigi? Terima kasih. Oke, gigi implan itu bisa, ya mungkin perawatan kecantikan gigi itu mungkin kayak bleaching, veneer gitu ya Dok ya, dan lain-lain sebagainya. Maksudnya
oke nggak sih untuk gigi yang implan ini? Kan memang bukan yang gigi alami, tapi untuk menjalani proses kecantikan, perawatan kecantikan, Dok. Iya, ini juga banyak yang tanya sebetulnya ya. Kan gigi itu sudah dipasang nih, sudah jadi bentuknya, terus warnanya sudah permanen segitu ya. Kalau untuk misalkan mau lakukan bleaching atau pemasangan veneer ya yang kecantikan, mungkin nanti gigi yang lain akan menyesuaikan dengan si implan ini gitu. Misalnya warna si implan ini biasanya kita pilih sudah cantik ya. Nanti gigi yang lain perlu di bleaching atau perlu di veneer, nanti warnanya akan menyesuaikan gigi yang ini karena gigi yang implan ini sudah tidak bisa berubah lagi. Gitu. Mau makan minum kopi sebanyak-banyak, kan kopi salah satu faktor enamel berubah warna ya. Tadi kan dokter menyebutkan meskipun bagian terkeras, tapi karena gemburan kopi juga bisa berubah. Meskipun minum kopi banyak-banyak, enamel si gigi implan ini nggak akan berubah? Nggak akan berubah karena nanti mahkota giginya itu akan dibuat dari bahan porselen. Dia nggak akan berubah warnanya. Tuh pemirsa, kalau Anda ingin minum kopi banyak-banyak dan nggak ingin giginya berubah warna, implan semua gigi Anda. Serem juga ya. Oke. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Jenny ya tadi ya. Oke, tapi nggak ada pantangan ya, Dok ya? Pantangan secara umum nggak ada sih. Nggak ada, karena dia sudah seperti gigi asli, seperti gigi alami ya. Gitu. Oke. Paling yang penting maintenance ke depannya implan itu memang harus rutin. Membersihkan. Ya. Jangan sampai nanti jadi malas-malasan, pasnya adalah implannya di depan. Beda sendiri warnanya ya, Dok ya. Jadi ketahuan implan ya gitu ya. Oke ya, terima kasih Bu Jenny ya sudah menghubungi kami. Dok, sekarang gini. Tadi kan prosedur tindakan operasinya sudah dilakukan dengan sebaik mungkin ya, dengan bius lah, dengan ini segala macam seperti itu. Pasca tindakan. Nah, ini yang juga kadang-kadang oke sih katanya cuma 10-15 menit aja, Dok, per gigi. Tapi setelahnya mau makan gimana, mau minum gimana, boleh minum dingin nggak, boleh minum panas nggak, boleh makan keras nggak, pasti banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan pasca tindakan gitu? Iya, secara umum pasca tindakan pemasangan implan gigi ini seperti setelah cabut gigi ya, seperti setelah cabut gigi. Ya ada luka, biasanya ada jahitan sedikit. Yang penting adalah tetap bisa jaga kebersihan luka. Kalau lukanya bersih, biasanya lebih bagus penyembuhannya. Ya jadinya kalau ada luka memang ya adalah hindarin makan makanan yang pedas dulu mungkin ya, karena perih nantinya. Atau minum kopi nanti ya hindarin yang terlalu panas lah ya, iya gitu ya. Ya, tapi secara umum sih pemasangan implan relatif lebih kurang sakit dibandingkan cabut gigi secara umum ya. Lebih nggak sakit? Lebih nggak sakit biasanya. Iya. Gitu. Berarti yang dirasakan pasien pasca tindakan itu adalah kan ini kayaknya kan orang lebih parno implan ya, ternyata lebih nggak sakit implan daripada cabut gigi gitu ya? Iya, biasanya nggak terlalu sakit dibandingkan cabut gigi. Oke. Berarti nggak terlalu sakit. Tapi gini, berapa lama kan pasti banyak kayak, oke nggak sakit, Dok gitu. Tapi setelahnya setelah berapa lama sih gigi implan ini bisa difungsikan sesuai dengan gigi alami yang lainnya gitu kan? Kita juga pengen cepet-cepet ngerasain ya, selain looks good-nya, tapi kan kita juga ingin menggunakan fungsinya sesuai dengan gigi kita yang lain. Maksudnya kayak, aduh jangan dipakai dulu, nanti ini masih agak goyang gitu, segala macam. Berapa lama dia maksimal bisa digunakan? Iya, ini pertanyaan bagus juga sebetulnya ya. Karena gini, saat kita menanamkan implan gigi itu kan dia masuk ke dalam tulang ya. Betul. Konsepnya adalah nanti implan ini akan menyatu dengan tulang rahang kita. Istilahnya oseointegrasi. Jadi integration, penyatuan antara tulang dengan implan. Ini butuh waktu seperti penyembuhan tulang patah ya. Secara analoginya seperti itu. Jadi butuh waktu kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Iya, untuk implan itu menyatu dengan tulang. Setelah menyatu dengan tulang kuat, dia menyatu, baru kita bisa fungsikan dia untuk mengunyah gitu. Jadi kalau sudah dalam
ya seperti fondasi. Kalau fondasinya sudah matang, di atas mau ditaruh apa juga oke. Mau makan sayuran-sayuran yang keras, daging yang alot atau apapun itu sudah bisa, nggak ada masalah. Biasanya setelah 3 bulan sampai 4 bulan. Terus kalau makannya gimana dok? Kalau 3 sampai 4 bulan makan bubur terus, minum jus terus atau gimana tuh dok? Enggak lah ya. Kan biasa kan gini, kalau 1 atau 2 implan itu biasanya sih kita bisa makan pakai gigi yang lain masih bisa. Ya, kalau gigi depan biasanya kita bisa buatkan gigi sementaranya dulu ya. Sementara dipakai dulu sampai implan sudah bagus, bisa berfungsi seperti normal. Oke, ini menarik banget ya, ternyata tidak semengerikan yang dibayangkan ya dok ya. Iya, Karena kayaknya betul. kayak implan gigi serem banget. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya ngobrolnya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau ada masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas seputar implan gigi, seputar kesehatan gigi Anda. Boleh ya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Henry Mujono SPBM, dokter spesialis bedah mulut dari Seci Hospital. Dok, sebelum lanjut, ini sebenarnya ada yang telepon, teman malu-malu untuk ngomong ya dok ya. Ini katanya gigi geraham bungsu yang di ujungnya itu sakit, tapi nggak bolong, nggak berlubang gitu. Udah selama 6 bulan terakhir ini ngenyut terus seperti itu harus dicabut atau enggak dok? Ini topik gigi bungsu ini atau topik sendiri sebetulnya. Iya, kalau memang gigi bungsu ini kalau emang suka sakit ya, apalagi udah 6 bulan terakhir, aduh kasihan juga ya. Saran saya memang harus segera diambil sih, biar hilang sakitnya ya. Kalau enggak. Tapi emang itu maksudnya normal terjadi nggak sih atau anomali aja, karena gigi geraham bungsu kan selama ini selalu sakit dan harus dicabut gitu? Iya, biasanya memang begitu. Biasanya ini mungkin pasien ini di usia 20-an atau 30-an awal mungkin ya. Walaupun tidak berlubang, memang perlu segera diambil kalau sudah menyebabkan sakit. Ya gitu. Sakitnya kan juga belum tentu karena lubang, bisa karena peradangan gusi juga, infeksi gusi juga bisa. Oh, jadi nggak kelihatan yang ada di dalam ya? Iya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bapak yang malu-malu buat telepon ya. Ya, oke dok, kita lanjut lagi ya Dokter Henry ya. Nah, sebenarnya ya semuanya pasti ada prosedurnya, maksudnya SOP, operasi, tindakan dan lain sebagainya. Tapi maksudnya ke depan kira-kira bisa menyebabkan apa gitu nggak sih? Maksudnya komplikasi atau apa kalau orang mulai atau pernah melakukan implan gigi gitu? Ya biasa kalau komplikasi yang terjadi ini biasa karena infeksi biasanya ya. Karena infeksi ini bisa kita cegah sebetulnya setelah pemasangan implan ya, dengan cara kita memeriksakan gigi kita secara rutin ke dokter gigi. Ya bersihkan karang gigi sih sebetulnya ya, karena kalau kotor, implan ini paling takut dengan karang gigi sebetulnya. Jadi kalau ada karang gigi dia akan cepat sekali merusak jaringan sekitar implan gitu. Jadi kalau kita rutin 6 bulan sekali untuk bersihkan karang gigi ke dokter gigi terdekat, mestinya implan ini bisa bertahan sampai selamanya sih sebetulnya. Berarti implan gigi ini posisinya ke depannya akan seperti gigi asli ya? Maksudnya kayak tadi orang bisa mengalami karang gigi juga gitu segala macam. Iya betul. Tapi nggak mungkin berlubang kan dok? Oh iya, kalau berlubang enggak ya. Ya memang harus tetap dijaga gusinya, nggak boleh meradang, gusinya nggak boleh kotor. Karang gigi harus segera dibuang ya kalau ada gitu. Nah kalau untuk perawatannya nih, kita mulai ke tipsnya gitu. Maksudnya untuk perawatan entah itu menyikat gigi atau yang lain-lain, kan mungkin kita ada juga yang kadang-kadang orang melakukan sikat gigi atau dental flossing lah dan lain sebagainya, itu gimana tuh dok? Ya itu juga harus dilakukan pada gigi yang sudah dipasangkan dental implan ya. Sikat gigi secara biasa harus dilakukan seperti biasa juga ya. Kalau lebih detail mungkin dilakukan dental floss sehari sekali minimal ya, supaya menjaga sekitar implan itu
bersih dari plak dan kotoran makanan. Gitu. Memang sebetulnya sama aja sih dengan gigi yang biasa. Oke. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang mungkin ya selama ini mungkin kan ada ya kopi tadi kita udah sempat mention. Ada yang bahasanya menggertak gigi. Oh iya. Nah itu kan kadang-kadang orang itu mungkin di alam bawah sadar ya melakukan itu gimana tuh dok? Nah itu juga salah satu yang berbahaya sih buat implan sebetulnya ya. Ya untung tadi diingatkan itu bruxism, istilahnya menggertak gigi itu istilahnya bruxism. Memang itu sepertinya itu salah satu yang bisa bikin implan itu goyang. Oh iya. Kalau sering terjadi itu implan yang tadi sudah bagus kencang menyatu, lama-lama dia bisa goyah juga karena tekanan kunyah saat kita menggertakkan gigi itu, apalagi Sabtu malam ya, itu biasanya lebih kuat dibandingkan pengunyahan harian kita saat makan. Ya, jadinya implan bisa terkena dampak dari itu. Gitu. Biasanya kalau memang pasien sudah tahu ya, dia ada bruxism, kita buatkan dulu setelah pasang implan, kita buatkan dulu namanya night guard untuk menjaga. Oh, night guard itu gimana tuh? Seperti plat putih gitu ya, seperti pelindung gigi. Dipakai di malam hari gitu. Oh, jadi bisa lepas? Iya, akan dilepas. Kalau nggak tidur dilepas, dipakai saat tidur aja. Nah, itu mengganggu nggak kan? Karena ada seperti benda asing dong berarti dok? Iya, awal-awal pasti mengganggu, tapi lama-lama. Ya kayak orang pakai behel ya, mungkin awal-awal agak ganggu tapi lama-lama juga enak gitu betul, ya. Iya. Tapi kalau kebiasaannya mungkin susah dihilangkan, makanya ada si net guard-nya gitu ya. Iya, dok, ya? harus ada kita jaga. Terima kasih Dokter Henry hari ini sudah membahas implan gigi. Ini informasi yang banyak dinantikan oleh banyak orang yang sedang berpikir, oke kayaknya nanti aku mau telepon Dokter Henry deh untuk implan gigi gitu ya. Boleh menghubungi Dokter Henry. Thank you dok. Bisa selalu. Ya? Suci Hospital. Bisa ke Suci Hospital ya, langsung ke sebelah studio kita ya. Oke, terima kasih Dokter Henry sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga sehat terus untuk keluarga dan teman-teman di Suci Hospital ya dok ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Henry. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Andreas pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Kalau mau implan gigi, segera ya. Terima kasih, sampai jumpa.